Kita sebagai warga negara berkewajiban menyukseskan Pilkada 19 Desember ini menjadi satu proses politik yang bisa memperkuat kepemimpinan daerah, demokrasi yang adil, dan yang tidak kalah penting adalah kesehatan kita terjamin, yaitu kita tidak terpapar oleh COVID-19, karena COVID ini musuh yang tidak terlihat, sewaktu-waktu bisa membahayakan secara kriminal dan menyebar kemana-mana. Saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19 dihadapkan dengan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, tentulah mengalami kondisi yang sangat dilematis. Pada satu sisi, negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara dalam berdemokrasi. Namun, pada sisi yang lain, negara juga dihadapkan dengan kondisi untuk melaksanakan protokol kesehatan demi tidak semakin menyebar dan meluasnya wabah COVID-19 di masyarakat. Pelaksanaan protokol kesehatan tersebut juga merupakan bagian dari pemenuhan hak kesehatan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi. Tantangan dan bimbingan dalam melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 ini memang terasa berat. Bahkan penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 telah diubah menjadi 9 Desember 2020. Yang menjadi pertanyaan kita tentunya, apakah kita perlu memikirkan kembali untuk melakukan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020? Ataukah kita dapat melaksanakannya pada Desember 2020 ini dengan tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan demi menjaga agar wabah COVID-19 tidak semakin menyebar dan meluas di masyarakat. Jika penundaan yang menjadi pilihan, saat ini belum ada yang dapat memperkirakan kapan wabah akan berakhir. Tetapi jika kita tetap melaksanakannya, tentu kita dihantui oleh perasaan dan kekhawatiran akan menyebar serta meluasnya wabah COVID-19. Untuk itu, kita harus tunduk dan patuh serta anjuran dari pemerintah tentang protokol COVID-19 seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan tadi. Semoga mudah-mudahan pelaksanaan Pilkada di bulan Desember itu kita bisa menjalankan menjadi sesuatu yang bahagia, menjadi sesuatu hal yang untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai kemudian pandemi saat ini itu kemudian kita mengurangi dari poin-poin atau hal-hal yang menjadi indikator pemilu itu menjadi pemilu yang demokratis. Kan ketika pandemi muncul, didengungkan salus populis suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Yang mana? Yang benar itu yang mana? Keselamatan rakyat atau pilkada? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa KPU terus berikhtiar untuk kemudian memastikan pilkada ini berjalan lancar dengan protokol COVID-19 yang ketat. Seluruh tahapan-tahapan yang kita lakukan itu juga menggunakan protokol COVID-19 yang ketat. Kemudian kami juga sudah membuat ikhtiar, sudah membuat atau mengeksekusi untuk menghindari bertumpuknya pemilih di TPS. Satu TPS yang tadinya paling banyak di undang-undang 800 pemilih, ini hanya 500 pemilih saja. Ya, jadi banyak tindakan-tindakan yang akan kami lakukan untuk kemudian penyelenggaraan Pilkada 2020 ini benar-benar bisa kita laksanakan dengan baik. Ya, kalau bagi saya sebagai peneliti ya di lembaga survei, sebenarnya pertanyaannya lebih kepada penyelenggara, mampukah menyelenggarakan sebenarnya. Kalau bagi kandidat, menurut saya untuk melaksanakan kampanye dan lain sebagainya,
banyak jalan untuk mengantisipasinya. Salah satunya adalah kampanye virtual yang sering disebut-sebut ya. Kemarin juga Mendagri kalau nggak salah juga menyampaikan supaya nanti melakukan kampanye virtual. Persoalannya adalah di penyelenggara. Bagaimana penyelenggara bisa memastikan pelaksanaan ini? Karena kan tahapan sudah dimulai. Nah, inti dari semua ini jangan sampai situasi kedaruratan ini menjadi pemicu klaster-klaster baru lah. Ya, kita harus menjaga kesehatan penyelenggaranya, menjaga kesehatan warganya, makanya KPU menyiapkan juga untuk pemilihnya, untuk semuanya bisa terakomodasi, terfasilitasi, terantisipasi untuk kemudian tertular dengan COVID yang kelihatannya kok belum menurun. Jadi pertanyaan mendasar dari tajuk diskusi kita kali ini, siapkah kita menghadapi ini? Kalau dikatakan siap dalam konteks aktivitas yang dilakukan secara langsung, tidak dalam konteks gugur kewajiban, bisa jadi ini bisa dilakukan. Tapi dalam konteks menjadikan persiapan dengan kualitas pemilu yang memang lebih baik, harusnya masa-masa new normal ini, saya pikir ini menjadi hal yang sangat penting untuk melakukan proses-proses persiapan yang ada menghadapi pilkada yang akan datang yang memang lebih baik. Saya pikir itu catatan saya. Terima kasih.